warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Jafar dengan NIM 9414230006 dari kelas A angkatan 2023 semester 4 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan, yaitu tentang instrumen investasi pasar modal. Instrumen investasi pasar modal yang pertama ada saham. Saham adalah instrumen pasar keuangan yang mempresentasikan kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, seseorang atau entitas memiliki klaim atas pendapatan dan aset perusahaan tersebut, serta hak untuk berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Adapun jenis-jenis saham, yang pertama saham biasa. Ini adalah jenis saham yang paling umum. Pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam RUPS dan berhak menerima dividen meskipun besarnya tergantung pada kinerja perusahaan, namun mereka juga menanggung risiko kerugian jika perusahaan tidak beroperasi dengan baik. Yang kedua ada saham preferen. Pemegang saham preferen memiliki hak lebih dibandingkan pemegang saham biasa, terutama dalam hal pembayaran dividen. Mereka mendapatkan dividen sebelum pemegang saham biasa dan memiliki prioritas dalam klaim aset jika perusahaan dilikuidasi. Saham ini seringkali juga dapat ditukar menjadi saham biasa. Yang berikut ada fungsi saham. Yang pertama, pendanaan perusahaan. Dengan menerbitkan saham, perusahaan dapat mengumpulkan modal untuk ekspansi dan pengembangan usaha. Yang kedua, kepemilikan dan hak suara. Saham memberikan pemiliknya hak untuk ikut serta dalam pengembalian keputusan perusahaan melalui suara di RUPS. Yang ketiga ada investasi. Saham menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik bagi individu atau institusi yang ingin mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan nilai perusahaan dan dividen. Ada juga keuntungan saham. Yang pertama, potensi keuntungan yang tinggi. Investasi saham dapat memberikan imbal hasil yang tinggi melalui kenaikan harga saham dan dividen. Yang kedua, likuiditas. Saham dapat dengan mudah diperjualbelikan di pasar sekunder, memberikan fleksibilitas kepada investor untuk membeli atau menjual kapan saja. Yang ketiga ada diversifikasi portofolio. Investor dapat memilih berbagai jenis saham dari berbagai sektor untuk mengurangi risiko investasi. Ada juga kekurangan saham. Yang pertama, resiko kerugian. Nilai saham dapat berfluktuasi secara signifikan dan investor bisa kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan jika perusahaan mengalami kerugian atau bangkrut. Yang kedua, ketidakpastian dividen. Pembayaran dividen tidak dijamin. Perusahaan dapat memutuskan untuk membayar dividen pada tahun-tahun tertentu tergantung pada kondisi keuangan mereka. Yang ketiga ada pengaruh eksternal. Penggerakan harga saham dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan sentimen pasar yang sulit diprediksi. Instrumen investasi pasar modal yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh entitas, baik itu pemerintah, perusahaan, atau lembaga lainnya, untuk memperoleh dana. Ketika seseorang membeli obligasi, mereka sebenarnya memberikan pinjaman kepada penerbit obligasi tersebut. Sebagai imbalannya, penerbit obligasi berjanji untuk membayar bunga secara berkala, biasanya setiap tahun atau setengah tahun, dan melunasi pokok utang pada saat obligasi jatuh tempo. Adapun jenis obligasi berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, obligasi atas nama. Obligasi yang tercatat atas nama pemiliknya dalam buku penerbit obligasi, biasanya perusahaan atau pemerintah. Pemilik obligasi terdaftar sebagai pemegang hak untuk menerima pembayaran bunga dan pelunasan pokok pada saat jatuh tempo. Yang kedua ada obligasi sekuritas pembawa. Obligasi yang tidak tercatat atas nama pemilik tertentu sehingga siapapun yang memegang obligasi tersebut berhak menerima pembayaran bunga dan pelunasan pokok pada saat jatuh tempo.
Yang kedua, ada jenis obligasi berdasarkan hak penukaran dan opsi yang menyertai. Yang pertama, ada obligasi konversi. Obligasi konversi memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasi tersebut menjadi saham penerbit pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, ada obligasi dengan waran. Obligasi dengan waran memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk membeli saham penerbit pada harga tertentu dalam periode yang ditentukan. Yang ketiga, ada jenis obligasi berdasarkan sistem perhitungan imbal hasil. Yang pertama, ada obligasi kupon. Pada obligasi kupon, pemegang obligasi menerima pembayaran bunga secara berkala yang disebut kupon. Pembayaran bunga ini umumnya dilakukan setiap 6 bulan atau setahun sekali berdasarkan persentase tertentu dari nilai nominal obligasi. Yang kedua, ada obligasi tanpa kupon. Obligasi tanpa kupon tidak memberikan pembayaran bunga secara periodik. Sebaliknya, obligasi ini diterbitkan dengan harga diskon lebih rendah dari nilai nominal dan akan dibayar penuh pada saat jatuh tempo. Imbal hasil yang diperoleh investor berasal dari selisih antar harga beli dan nilai nominal yang dibayar pada saat jatuh tempo. Instrumen investasi pasar modal yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah suatu wadah atau fasilitas yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Portofolio ini bisa terdiri dari berbagai jenis instrumen keuangan seperti saham, obligasi, deposito, atau pasar uang tergantung pada jenis reksadana yang dipilih. Adapun jenis-jenis reksadana, yang pertama reksadana pasar uang, berinvestasi pada instrumen pasar uang seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia, dan obligasi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Risiko rendah dengan imbal hasil yang lebih stabil, cocok untuk investor dengan profil risiko rendah atau tujuan investasi jangka pendek. Yang kedua, ada reksadana pendapatan tetap, minimal 80% dari portofolionya diinvestasikan dalam instrumen pendapatan tetap seperti obligasi pemerintah dan koperasi. Risiko lebih tinggi dan reksadana pasar uang, tetapi lebih stabil dibandingkan reksadana saham. Cocok untuk investor dengan tujuan jangka menengah dan yang mencari pendapatan tetap. Adapun fungsi reksadana, yang pertama pengelolaan dana oleh profesional. Dana yang diinvestasikan dalam reksadana dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman sehingga investor tidak perlu secara aktif mengelola investasi sendiri. Yang kedua, ada diversifikasi investasi. Reksadana mengalokasikan dana ke berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan pasar uang yang membantu mengurangi risiko dibandingkan jika hanya berinvestasi pada satu aset saja. Yang ketiga, ada akses mudah ke pasar modal, memberikan kesempatan bagi investor retail termasuk yang memiliki modal kecil untuk berinvestasi di pasar modal tanpa harus membeli saham atau obligasi secara langsung.